Halo guys, bagaimana kabarnya? Bayangkan kalian sedang bekerja sendirian di sebuah minimarket pada tengah malam. Awalnya, semuanya terlihat normal, pelanggan datang membeli barang lalu pergi. Kita hanya perlu duduk di kasir, melakukan restock, membersihkan lantai, dan menunggu shift malam selesai. Tapi, bagaimana jika suatu malam ada pelanggan yang wajahnya tidak seperti manusia? Dan yang lebih mengerikan, bagaimana jika makhluk yang kita cari ternyata menyamar menjadi diri kita sendiri? Inilah game horror Human Shape. Cerita dimulai ketika kita terbangun di apartemen sekitar pukul jam 11:30 malam. Kita memang harus bekerja pada shift malam. Jadi, sebelum berangkat, kita makan terlebih dahulu, mencuci muka, lalu bersiap menuju minimarket tempat kita bekerja. Namun, sejak keluar dari apartemen, suasana sudah terasa tidak beres. Di sepanjang jalan, terdapat banyak sekali poster orang hilang. Menurut informasi yang beredar, beberapa orang telah menghilang secara misterius. Ada warga lokal, pelajar, bahkan seorang kurir. Polisi pun mengeluarkan peringatan agar masyarakat tidak berjalan sendirian pada malam hari. Tapi karena kita harus bekerja, ya mau bagaimana lagi? Tagihan tidak akan membayar dirinya sendiri. Akhirnya, kita tetap pergi menuju minimarket. Sesampainya di sana, kita bertemu dengan rekan kerja perempuan yang sedang menjalankan shift malam. Dia terlihat sangat lelah dan mengaku sering melihat sesuatu bergerak di sekitar toko. Sebelum pulang, dia juga mengatakan bahwa manajer memberikan sebuah aturan penting. Jika ada pelanggan yang terlihat aneh, jangan dilayani. Awalnya, kita menganggap aturan itu agak berlebihan, sampai akhirnya seorang pelanggan datang. Sekilas dia terlihat seperti manusia biasa, namun ketika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang salah dengan wajahnya. Bibirnya terlihat seperti ada dua. Kita mulai curiga, tapi karena masih ragu, kita tetap melayaninya. Dan setelah kejadian tersebut, semua kembali normal. Kita bahkan menganggap kejadian itu hanya mimpi. Namun ketika bangun keesokan harinya, keadaan justru semakin aneh. Poster orang hilang semakin banyak. Dan perjalanan menuju tempat kerja, kita bertemu seorang tunawisma. Dia memberikan peringatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Menurutnya, ada makhluk yang sedang berusaha menyatu dengan manusia. Mereka menggunakan kulit manusia. Mereka berbicara seperti manusia. Mereka berjalan seperti manusia. Namun, mereka bukan manusia. Tunawisma tersebut kemudian memberikan satu pesan. Jika makhluk-makhluk itu datang ke toko, jangan biarkan mereka masuk. Mulai saat itu, shift malam berubah menjadi mimpi buruk. Pelanggan mulai berdatangan, sebagian terlihat normal, tapi sebagian lainnya benar-benar tidak masuk akal. Ada yang merangkak seperti bayi, ada yang memiliki 3 mata, ada yang mempunyai 2 mulut, ada yang berbicara dengan cara yang aneh. Bahkan ada pelanggan yang datang ke supermarket dengan pakaian yang sangat tidak pantas. Dan semakin lama kita bermain, semakin sulit membedakan mana manusia dan mana makhluk penyamar, karena ternyata mereka tidak hanya memiliki wajah yang aneh, cara berbicara mereka juga menjadi petunjuk. Salah satu pelanggan bahkan mengatakan sesuatu yang sangat mencurigakan. This how human speaks. Dan saat itulah kita sadar orang ini bukan manusia. Kita mulai menolak pelanggan-pelanggan yang mencurigakan. Namun keadaan di sekitar kita juga semakin buruk. Lampu mulai berkedip. Poster orang hilang terus bertambah. Orang-orang hilang yang sebelumnya kita kenal mulai berubah. Bahkan tunawisma yang pernah memberikan peringatan kepada kita sekarang terlihat seperti orang yang sudah berbeda. Kemudian kita menemukan sebuah catatan misterius. Catatan tersebut membuat kita mulai mempertanyakan identitas diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar manusia? Atau jangan-jangan selama ini ada sesuatu yang sudah mengambil alih tubuh kita? Pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika kita pulang dari shift malam. Di sana kita bertemu dengan seseorang dan wajahnya sama persis dengan wajah kita. Makhluk tersebut mengaku bahwa dirinya jauh lebih baik dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dia tidak pernah lupa melakukan restock, tidak pernah malas, tidak pernah merasa lelah. Bahkan semua orang menyukainya. Dia kemudian mengatakan bahwa kita sudah terlalu lelah. Kita hanya perlu menyerahkan tubuh kepadanya. Dengan begitu, kita bisa beristirahat selama-lamanya. Tentu saja, kita menolak. Makhluk itu kemudian mengejar kita. Kita berlari sekuat tenaga melewati jalan yang dipenuhi makhluk-makhluk misterius. Tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada waktu untuk melawan. Kita hanya bisa terus berlari sampai akhirnya kita berhasil selamat. Dan tiba-tiba kita terbangun. Ternyata kita masih berada di tempat kerja. Rekan kerja kita membangunkan dan mengatakan bahwa shift sudah selesai. Kita baru menyadari bahwa semua kejadian yang mengerikan tadi ternyata hanyalah mimpi. Kita tertidur saat membaca sebuah buku berjudul Human Shape. Jadi, semua monster, pelanggan aneh, pengejaran hingga sosok yang mengambil wajah kita ternyata hanya mimpi buruk. Kita pun meninggalkan tempat kerja dan berjalan pulang. Di perjalanan, kita kembali bertemu dengan tunawisma tadi. Namun kali ini, dia terlihat normal, tidak ada monster
monster, tidak ada wajah aneh, tidak ada kejadian yang menyeramkan, semua kembali seperti biasa. Akhirnya kita sampai di rumah dengan selamat, dan dari pilihan yang kita ambil, kita berhasil mendapatkan ending A. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal, kalau semua memang hanya mimpi, kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Tapi ada satu hal yang masih mengganjal, kalau semuanya memang hanya mimpi, kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Apakah buku Human Shape memang hanya memicu mimpi buruk, atau sebenarnya buku tersebut sedang menunjukkan sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia kita? Karena mungkin makhluk-makhluk itu bukan sekedar ada di dalam mimpi, mungkin mereka memang ada di luar sana, dan selama ini mereka hanya sedang menunggu kesempatan untuk memakai bentuk kita. Saya Zen dari jajaran direksi channel Zen Sense pamit untuk undur diri. Hikmah yang bisa diambil dari cerita Human Shape adalah jangan mudah percaya hanya dari penampilan. Sesuatu yang terlihat seperti manusia belum tentu memiliki niat dan sifat manusia. Dalam kehidupan nyata, kita juga perlu melihat perilaku, perkataan, dan tindakan seseorang sebelum benar-benar mempercayainya. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa rasa lelah dan terlalu terbiasa dengan keadaan bisa membuat kita lengah. Karena itu, tetap waspada dan jangan mengabaikan tanda-tanda yang terasa janggal. Dan yang paling menarik, sosok yang menyerupai diri kita sendiri menggambarkan bahwa kita tidak boleh kehilangan jati diri hanya karena ingin menjadi versi yang dianggap lebih sempurna oleh orang lain. Intinya, jangan hanya melihat bentuknya, kenali juga sifatnya, karena yang terlihat paling mirip dengan kita belum tentu benar-benar seperti kita. Itu